Halo sobat internet, balik lagi bersama gue di sini Fajar City. Jadi kali ini gue bakalan ngelanjutin lagi seri yang kemarin. Kita udah bikin tampilan untuk loginnya itu sendiri itu cuy. Dan selanjutnya kita bakalan prosesin dia untuk koneksi dengan database dan melanjutkan proses login sampai dia bisa logout dan selesai. Oke, selanjutnya kita bakalan buka lagi ke codingan yang sebelumnya ya. Kita kan kemarin sudah menyelesaikan halaman index.php untuk halaman utamanya, indeks pertamanya, dan stylenya. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin dulu konfigurasi atau koneksi ke database gitu. Nah, pertama kita udah jelas bikin PHP, kita awali dengan PHP. Di sini saya akan mengasih dia variabel koneksi atau con. Nah, di sini isinya adalah mysqli underscore connect. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan isi localhost karena saya bermain di localhost. Selanjutnya kita kasih juga dia user, user dari localhostnya itu sendiri. Nah, kalau di laptop saya itu usernya root dan passwordnya nggak ada dan nama databasenya. Nah, di sini nama databasenya belajar underscore login yang sudah saya jelaskan di video pertama gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan cek cuy, if cek koneksi. Nah, kita bakalan cek koneksinya. Nah, kita bakalan kasih if mysqli connect error no, kok nggak muncul ya, error no. Nah, jadi jika jika ada terdapat error, maka ya, kita munculkan echo echo koneksi database error titik dua. Nah, kita munculin errornya dia di mana. Jadi mysqli connect errornya di mana dan apa gitu. Nah, nanti kita exit gitu. Jadi kalau misalkan koneksinya nanti akan ada kesalahan, maka kita akan dump, kita akan munculkan, oh koneksi database-nya salah, gitu error, maka akan muncul pesan errornya di mana gitu. Nah, selanjutnya di sini kan kita udah pesan error, kita ada config. Selanjutnya kita lanjutin di loginnya. Jadi tadi kita setelah kita isi ya, selanjutnya kita akan proses di loginnya. Jadi yang pertama karena ini kita akan berbentuk PHP ya, kita akan buka tag PHP. Nah, selanjutnya kita akan memulai sebuah session. Maka jangan lupa kita akan tambahkan itu session start gitu. Kita akan mulai selanjutnya untuk mengkoneksikan dengan database, kita harus menginclude file yang tadi telah kita buat yaitu config.php gitu. Nah, setelah kita menginclude itu, selanjutnya kita bakalan ambil dulu nih. Jadi sebelum itu dimulai, kita harus ambil dulu variabel yang memang akan kita cek, yaitu username dan password. Gitu. Nah, seperti ini. Karena kita tadi menggunakan metodenya post, maka yang harus kita ambil itu adalah metode post, itu bukan get gitu. Jadi metode post. Nah, di sini kita ngambilnya dari name dari input tadi gitu. Nah, yang ini tuh ngambilnya dari name input ini. Nah, di sini gitu. Jadi kalau misalnya di sininya pas bukan pakai word dan di sini nanti kita put pasti salah, password salah gitu. Pasti tidak akan terbaca, bukan salah. Nah, selanjutnya kita biar lebih cepat, kita copy. Nah, untuk password itu sendiri, nah kita kan akan menggunakan enkripsi MD5 gitu. Jadi kita bakal klik seperti ini, MD5, dan kita kasih tutup kayak gini. Sorry. Nah, kita kasih tutup kayak ini. Ya, jadi kita sudah mengambil nih variabel-variabelnya. Sedangkan yang password itu kita convert lagi ke MD5 gitu. Jadi salah satu apa ya? Keamanan gitu. Simpelnya keamanan sederhana gitu. Nah, selanjutnya kita akan cek nih data tersebut atau username dan password tersebut apakah ada di database atau tidak. Nah, kita menggunakan caranya seperti ini. MySQL query. Nah, kita ambil query-nya. Yang pertama, kita sisipkan dulu variabel koneksi yang ada di config tadi yang udah kita bikin. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal melakukan
query. Query-nya kemana? Kita akan mengambil select data dari tabel mana. Nah, tabelnya di sini tabelnya tadi namanya login. Apa yang akan kita cari? Username-nya dan username-nya itu apa yang akan kita samakan itu dari variabel username dan passwordnya yang sama dengan variabel password yang sudah kita ambil gitu. Nah, itu kan kita sudah ambil ya, datanya kita sudah ambil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah data tersebut itu ada atau tidak. Nah, kita ada atau tidaknya kita akan mengecek ada berapa baris yang memang ada di data tersebut gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah perintah mysql underscore nums row gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin saja data. Maka di sini kita akan ngecek apakah ada datanya atau tidak. Nah, di sana kita akan ngecek lagi. Kita akan menggunakan if, struktur if. Nah, jika data tersebut lebih dari 0 atau dalam artian berarti dia ada, maka berhasil, login dia berhasil. Nah, jika loginnya berhasil, kita akan membuat sebuah yang namanya session. Nah, di sini kita akan membuat session username aja. Kita ambil yang sederhana, kita ambil dari username. Nah, selanjutnya ada session status. Nah, session status ini kita isi aja seperti ini, login, gitu ya. Nah, selanjutnya karena dia kan berhasil dan dia berarti sesuai, maka kita akan arahkan dia ke halaman indeks dari admin indeksnya. Nah, gitu. Jadi kita arahkan ke sana pakai header location. Nah, header location admin gitu kan. Karena tadi kita kan udah bikin dia di folder admin dan index.php gitu, cuy. Nah, maka ini yang sudah benar. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia salah, maka seperti apa? Kalau misalkan dia salah, kita akan kembalikan dia. Nah, kita akan kembalikan dia ke lokasi sebelumnya. Nah, gitu ya. Next, gitu. Oke. Nah, sebenarnya di sini kita sudah bisa dibilang berhasil. Nah, tetapi kita harus mengecek lagi. Kalau misalkan kita berhasil, apa yang mesti kita tampilkan di admin indeksnya. Gitu. Jadi kita akan tampilkan dulu nih. Jadi biar lebih mempermudah lagi kita ketika nanti apa namanya kita melakukan atau mengeksekusi program itu sendiri. Tuh. Nah, jadi kita sini pertama karena kita akan menggunakan PPHP terlebih dahulu ya, kita akan mengambil session startnya. Karena kita kan di sini sudah mengisi session, kita akan mengecek sessionnya. Nah, selanjutnya kita akan ambil dulu include config-nya kalau misalnya kita mau menggunakan database. Karena di sini kita tidak akan menggunakan database ya, kita akan memunculkan nama saja. Jadi mungkin cukup aja dulu session start dulu. Nah, ya kita bakalan menggunakan if. Ya, kita akan cek dulu nih, apakah sessionnya sudah diisi atau ada. Nah, apakah session statusnya ada? Nah, statusnya tidak sama dengan login, dalam artian dia tidak diisi atau tidak terset, maka otomatis dia akan kembali lagi. Kembali lagi kemana? Kembali lagi ke apa? Kembali lagi ke halaman login sebelumnya gitu. Nah, kalau dia ternyata enggak sesuai gitu, dia udah login, maka akan kita tampilkan gitu. Hai, selamat datang. Selamat datang. Di sini kita tambahkan session username. Gitu, ya. Nah, saja seperti ini aja. Nah, oke. Nah, kita kan tadi sudah melakukan itu. Saja kita coba dulu untuk yang salah. Kita akan coba dulu yang salah. Misalkan username-nya sembarang username dan passwordnya kita sembarang juga. Nah, gitu. Kita login. Nah, maka karena dia salah, maka dia pasti kembali lagi ke halaman login. Tetapi kalau misalkan kita benar, di sini username pas admin dan passwordnya admin. Nah, maka
hai selamat datang admin, karena kita tadi ambil apa username-nya gitu yang kan kita tampilkan. Nah selanjutnya di sini kita sudah login, terus kita mau selesai nih, kita mau keluar, bagaimana gitu. Nah kita akan lanjutin lagi, untuk bikin logoutnya. Jadi sebelum itu kita bikin dulu tampilannya, tampilan logoutnya. Nah karena tampilan logoutnya kita akan sederhana sekali ya, jadi seperti ini aja. Nah, kita bakalan tampilnya seperti ini aja tuh ya. Biar lebih rapi kita kasih BR terlebih dahulu. Biar lebih rapi lagi kita kasih satu gitu ya. Nah selanjutnya kita belum bikin kan, kita di logoutnya itu belum bikin apa ya, bikin caranya kita untuk keluar dan menghapus session itu sendiri. Nah di sini kita akan menggunakan PHP itu, PHP, dan kita akan menghapus si sessionnya. Pertama kita akan menggunakan session start. Session tersebut akan kita destroy atau benar-benar kita hapus. Nah, session pasti tidak akan ada lagi dan kita arahkan kembali ke halaman login gitu. Seperti ini ya. Oke, kita akan coba kita logout terlebih dahulu ya. Kita akan refresh terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah kita refresh, kita akan coba login menggunakan akun yang salah. Gitu. Oh, tidak masuk karena salah. Jadi kita bakal menggunakan username dan password yang sama atau yang sesuai dengan database. Maka udah masuk. Nah, di sini ada saya selamat datang admin gitu karena dia memang admin gitu. Jadi kita logout, kita kembali lagi ke halaman login. Nah, dan kalau misalkan kita mengakses menu admin otomatis itu tidak akan bisa karena kita belum login, maka dia akan dikembalikan kembali ke halaman login gitu. Mungkin hanya seperti itu ya, masih banyak banget kekurangan dari kata-kata yang saya ucapkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen menambahkan atau mungkin ada yang bisa kalian koreksi, kalian bisa komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian share juga di like-nya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, thank you. Okay.